Berita pertama, harga pasar Ramadhan Sananta vs Dimas Derajat, siapa paling mahal? Mari kita ulas di sini. Berita kedua, inilah pernyataan Shin Tae-yeon yang bikin bangga warga Indonesia usai timnas Indonesia menang telak atas Brunei. Berita ketiga, inilah alasan kenapa Jordi Amat tidak main saat timnas Indonesia lawan Brunei. Berita keempat, menggila bersama timnas Indonesia. Rizky Ridho ingin tularkan raihan manis skuad Garuda ke Persija Jakarta. Berita kelima, polemik local parade dan naturalisasi di timnas Indonesia. Berita 6, ramalan media Vietnam terbukti benar tentang nasib timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Berita ketujuh, inilah pesan Shin Tae-yeon kepada pemain timnas Indonesia jelang lawan Irak di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Berita pertama, harga pasar Ramadhan Sananta vs Dimas Derajat, siapa paling mahal? Mari kita ulas di sini. Berdasarkan laman Transfermarkt, nilai pasar Ramadhan Sananta sebesar 275.000 euro atau sekira 4,5 miliar. Sedangkan Dimas yang lebih senior justru memiliki nilai pasar 200.000 euro atau sekitar 3,3 miliar. Dari data di atas terbukti bahwa Sananta jauh lebih mahal ketimbang Dimas. Kendati demikian, hal tersebut bukan berarti menjadi patokan Sananta jauh lebih baik daripada Dimas. Satu hal yang pasti, diharapkan keduanya bisa sama-sama tampil gahar kala membela timnas Indonesia. Begitu juga dengan klub mereka masing-masing. Sebab sudah lama Indonesia tak memiliki striker tajam seperti Dimas dan Sananta. Berita kedua, inilah pernyataan Shin Tae-yeon yang bikin bangga warga Indonesia usai timnas Indonesia menang telak atas Brunei. Shin Tae-yeon puas usai timnas Indonesia cukur telak timnas Brunei Darussalam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam 2 pertandingan, Indonesia berhasil memborong 12 gol tanpa balas. Tidak hanya itu saja, pelatih asal Korea Selatan tersebut juga cukup puas atas rotasi yang ia lakukan. Shin Tae-yeon sebelumnya mengganti 7 pemain sekaligus sebagai starter dari laga sebelumnya. Memang kami bandingkan, setelah pertandingan pertama dan kedua memang saya melakukan perbedaan. Hampir 70% saya ganti starternya. Para pemain sendiri memang sangat bekerja keras dan bermain dengan baik, kata Shin Tae-yeon setelah laga usai dilansir dari laman PSSI. Walaupun bermain tandang, tetapi mereka tidak lengah. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pemain, lanjut Shin Tae-yeon. Berita ketiga, inilah alasan kenapa Jordi Amat tidak main saat timnas Indonesia lawan Brunei. Sosok Jordi Amat belakangan ini banyak diperbincangkan oleh warganet dan para pencinta sepak bola tanah air, karena terpantau tidak bermain saat timnas Indonesia vs Brunei Darussalam. Lantas apa yang menghalangi performa Jordi Amat sehingga dirinya tidak berlaga pada pertandingan tersebut? Padahal pemain berusia 31 tahun tersebut merupakan salah satu pemain andalan untuk pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yeon. Inilah penyebabnya. Alasan utama Jordi Amat absen dan tidak bermain membela timnas Indonesia karena mengalami cedera pada area bahu. Sakit yang dialaminya bermula saat Jordi Amat tengah bermain membela TJD di ajang Liga Champions Asia pada kemarin, 3 Oktober tahun 2023. Imbas dari cedera yang dialaminya lantas membuat Shin Tae-yeon terpaksa mengkorek Jordi Amat dalam pertandingan timnas Indonesia vs Brunei Darussalam.
Berita keempat, menggila bersama Timnas Indonesia. Rizky Ridho ingin tularkan raihan manis skuad Garuda ke Persija Jakarta. Tim nasional Indonesia berhasil mengalahkan Brunei Darussalam dalam leg kedua kualifikasi Piala Dunia. Rizky Ridho dan kawan-kawan sukses mengalahkan tuan rumah dengan skor 6-0. Alhasil, timnas melanjutkan perjalanannya di grup F Piala Dunia Zona Asia. Usai meraih kemenangan, Ridho bersyukur bisa membawa Indonesia lolos ke babak selanjutnya dan bisa kembali ke Persija dengan kondisi yang bugar. Alhamdulillah kami bisa meraih kemenangan melawan Brunei. Selain itu, kembali ke klub dengan kondisi fit tanpa cedera juga merupakan hal yang patut disyukuri, ujar Ridho. Dalam laga selanjutnya, Ridho ingin membawa raihan hasil positif di timnas sebagai motivasi dirinya untuk melawan Rans Nusantara. Satu tim pasti ingin menang dalam laga selanjutnya. Semoga hasil positif yang dibawa dari timnas bisa mendorong semuanya untuk bermain lebih baik. Berita kelima, polemik local pride dan naturalisasi di Timnas Indonesia. Pencinta sepak bola tanah air kerap membandingkan Timnas Indonesia versi local pride yang berisi tanpa pemain keturunan dengan timnas yang diperkuat naturalisasi. Perdebatan itu pun ternyata telah sampai ke telinga pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Mendengar polemik tersebut, Shin Tae-yong pun meminta agar tidak ada lagi perdebatan tersebut, sebab ia tak mau pemainnya dibedakan, termasuk cara setiap pelatih dalam membangun timnya. Perdebatan antara pemain lokal dan naturalisasi masih saja bising terdengar. Ada yang menilai para pemain naturalisasi mampu meningkatkan level timnas Indonesia, tapi ada juga pihak yang merasa seharusnya skuad Garuda berisikan para pemain lokal yang lahir dan besar di tanah air. Bagaimana pendapat kalian guys tentang polemik ini? Berita 6, ramalan media Vietnam terbukti benar tentang nasib timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ramalan media Vietnam terbukti benar tentang nasib timnas Indonesia di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini bermula pada bulan Juli tahun 2023. Tepatnya setelah pengumuman drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kala itu, media Vietnam menyebut timnas Indonesia menjadi salah satu tim yang berpeluang besar lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di antaranya 4 tim, Indonesia, Singapura, Myanmar, dan Kamboja berpeluang lebih besar untuk melaju karena masuk grup unggulan. Mereka hanya harus menghadapi tim dengan ranking FIFA terendah di Asia. Nulis artikel Soha VN yang rilis pada 6 Juli tahun 2023. Prediksi Soha, Vin pun terbukti tepat untuk timnas Indonesia. Secara meyakinkan anak asuh Shin Tae-yong lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 dengan mengalahkan Brunei Darussalam. Berita ketujuh, inilah pesan Shin Tae-yong kepada pemain timnas Indonesia jelang lawan Irak di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Setelah timnas Indonesia masuk tahap kedua, Shin Tae-yong tidak ingin anak asuhnya gentar. Ahli strategi asal Korea Selatan itu meminta para pemain timnas Indonesia bermain percaya diri saat melawat ke markas Irak demi membawa pulang poin ke tanah air. Jadi yang terpenting pemain harus lebih percaya diri. Bahkan mereka harus berani bermain di daerah lawan, imbus Shin Tae-yong. Untuk lolos ke putaran ketiga, timnas Indonesia harus berjuang finish di posisi 2 teratas pada klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Jika finish 2 besar, timnas Indonesia juga berhak lolos ke Piala Asia tahun 2027.